Saya baca, perhatikan semua. Dengarkanlah, hai anak-anak. Saya minta Anda garis bawahi, ya, saya minta Anda garis bawahi didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh apa? Wisdom. Perhatikan saya ke depan. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu, ada didikan. Jadi didikan itu dari seorang ayah. Soalnya ini tulisan yang dibuat oleh siapa? Halo? Salomo. Didikan oleh Daud. Ya, didik. Dan saya minta Anda paham, saudara, didikan itu benar. Sehingga orang itu beroleh pengertian supaya bisa melakukan sesuatu yang tepat. Ayat 2, baca sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Ayat 2 dari Amsal 4. 1, 2, 3. Karena aku memberikan ilmu yang baik, janganlah meninggalkan apa? Jadi yang membuat, perhatikan saya, yang membuat orang berhasil itu jangan meninggalkan petunjuk. Nah, perhatikan saya ke depan, tenang dulu anak, perhatikan. Kekuatan urapan Allah itu memberikan Anda petunjuk sebetulnya. Dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam panggilan pribadi, dalam mengatasi keluargamu, ada petunjuk sebetulnya. Jangan dikatakan meninggalkan arahan Tuhan. Semestinya anak-anak Tuhan semua punya urapan ini. Nanti katakan amin. Lihat saya, perhatikan baik-baik. Pada waktu orang dijamah Tuhan, perhatikan. Sejak dia dipenuhi Roh Kudus, mendadak orang itu akan menyukakan Tuhan. Setuju katakan? Yang dari dia narkoba, dari dia tukang nipu, dari dia tukang pezina, begitu Roh Kudus penuhi dia, mendadak dia suka doa. Itu pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan yang hamba Tuhan ajarkan, bukan. Roh Kudus yang penuhi hatinya. Nanti katakan amin. Tapi dengar baik-baik. Ini yang saya kemarin ngomong saudara. Dengar semua dengan baik, supaya banyak hamba Tuhan yang juga dengar kemarin. Perhatikan, ada tubuh, ada roh. Lihat, yang pada waktu Roh Kudus jamah kamu, roh ini respon. Tapi dengar baik-baik. Ada penghalang yang terbesar, yaitu apa? Tubuh. Kita mencatat roh penurut tapi daging. Contoh, dengar baik-baik. Pada waktu Roh Kudus penuhi kamu, mendadak Anda yang hanya doa cuma 5 menit, mendadak bisa doa 5 jam. Betul apa tidak? Dari passion. Tapi perhatikan, tubuh itu bisa lemah. Atau bisa menghalangi kau dengan ngantuk, dengan macam-macam. Bisa lapar macam-macam. Ini yang saya katakan paksa daging, tunduk dalam roh. Tapi dengar, ini yang sedang terjadi saudara. Saya minta Anda paham. Di tengah ini ada tubuh, saya sering ajarkan dari dulu. Dari tubuh, roh, di tengahnya ada jiwa. Ini masalah. Jiwa itu perlu wisdom, petunjuk Tuhan. Dan saya kasih tahu, jiwa ini ada 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Sama-sama ngomong, 1, 2, 3. Pikiran. Nah, saya kasih tahu, perhatikan. Di dalam roh ada tubuh ini, ada jiwa. Yang saya ngomong terjadi akhir zaman serangan ini terjadi saudara. Banyak anak-anak Tuhan sakit jiwa. Dengar baik. Tuhan ngomong sama saya, kenapa anak Tuhan atau orang pelayanan bisa jiwanya sakit? Nunggu jawaban Tuhan belum jadi. Betul atau tidak? Dia boleh apal Alkitab, tapi jiwa bisa sakit. Pikiran, perasaan, kehendak. Catat baik. Anda gak usah angkat tangan, tapi perhatikan baik-baik. Yang sakit yang mana Anda bisa cek sendiri dan Anda ngerti Roh Kudus akan ngomong. Ada yang ngomong, Pak, perasaan saya gampang tersinggung. Kita yang sakit perasaan. Ya Pak ya. Oh Pak, saya gak perasaan Pak. Saya gak punya perasaan kok. Tapi pikiran ini Pak, susah tidur. Minum obat penyakit sakit jiwa jadi. Dan saya kasih tahu jujur saudara, supaya Anda ngerti pekerjaan Tuhan. Saya ngomong saudara, kemarin ada orang melayani, periksa ke dokter. Saya kasih tahu, tidak didapati tubuhnya sakit apapun, tapi dia mendadak sakit, berkali-kali sakit. Sudah tahu? Dokter sarankan apa? Psikiater. Orang melayani psikiater, saya ngomong sama dia. Firman Tuhan tidak mengajarkan psikiater. Ini saya.
firman Tuhan mengajarkan carilah Kristus yang menyehatkan jiwamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Tidaklah tubuh jiwamu sempurna, cari Kristus. Kalau Anda, perhatikan saya, kalau Anda suka minum obat penenang supaya tenang, sebetulnya Anda perlu Kristus supaya memerdekakan jiwamu. Ada konseling, perhatikan saya baik-baik, itu hanya respon di jiwa, tapi roh ini perlu ngerti petunjuk Tuhan. Makanya saya kasih tahu, ada banyak orang pelayanan mendadak bisa berubah arah, yang sesuatu yang membuat dia kaget secara roh. Kenapa? Karena dia tidak ngerti petunjuk Tuhan. Maka dikatakan malam ini, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan apa? Petunjuk. Ada amin? Ada amin? Bisa nggak hambatan sakit jiwa? Bisa. Ya, ini warning, warning. Ayat berikutnya, ayat 3. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena ketika aku masih tinggal dalam rumah ayahku sebagai anak tunggal bagiku. Ayat yang keempat, baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, baca semua keras, 1, 2, 3. Biarlah hatimu perkataanku terus berpegang, maka kau akan hidup. Salam bercakap. Jadi kuncinya begini, baca ke depan. Kuncinya begini, saudara. Pegang petunjuk Tuhan. Meskipun petunjuknya itu aneh, dan saya suka. Meskipun petunjuknya itu tidak masuk akal, tapi Tuhan kamu pegang dan lakukan. Itu yang membuat engkau hidup. Percaya kata amin? Misalnya pertanyaannya gampang. Sering saya tanya, susah apa gampang? Tak ulangi ya. Susah apa gampang? Melakukan perintah Tuhan. Gampang. Saya setuju susah angkat tangan. Yang percaya susah apa angkat tangan? Yang percaya gampang itu bahasa. Saya percaya sekarang itu pendeta wis. Saya pernah ngomong sama anak-anak SOA. Mereka bicara, saya sering ngomong, mereka bilang gini, Pak Yeremia, coba sampaikan pesan Tuhan buat kami semua. Saya bilang begini, kalau Tuhan perintahkan engkau bangun bahtera, karena dalam tempo sebulan kota Semarang tenggelam, mau lakukan? Semarang itu ada lagunya, saudara, yang kadang-kadang perlu dipatahkan. Semarang kali ini banjir, itu perlu dipatahkan. Nah, saya bilang, kalau engkau suruh nyanyi, maaf kok nyanyi sih, kalau Anda suruh bangun bahtera 6 orang ini, mau gak? Saya kasih tahu pesan Tuhan, dan saya ke depan. Mereka cuma gak ada yang angkat tangan. Lalu Tuhan ngomong sama saya satu hal yang spesifik, saya minta Anda catat kok. Banyak anak Tuhan pingin dengar suara Tuhan, tapi belum tentu melakukan. Ya bukan? Salahnya siapa sekarang? Kenapa tidak melakukan? Jiwamu tidak. Kenapa? Jiwa ada pertimbangan. Betul apa tidak? Anda nanti akan ngerti soal waktu Tuhan. Waktu Tuhan lebih lagi lebih spesifik, saudara. Kenapa? Karena jiwamu akan dilatih dewasa. Kalau tidak nangkep waktu Tuhan, susah. Makanya kita menyatakan kalau aku kanak-kanak akan berlaku kanak-kanak. Kalau aku tambah dewasa akan tambah dewasa. Itu jiwa pun akan di-upgrade. Setuju katakan amin? Makanya banyak dasar firman. Makanya banyak anak Tuhan mau dibawa Tuhan naik, jiwanya ini banyak takut. Sehingga apa akibatnya? Stres. Stres itu bukan dari Tuhan. Stres itu karpe dewe. Betul apa enggak? Ganti karpe dewe. Karena dia sendiri. Mau melangkah, tidak mau. Nah, saya tak kasih petunjuk malam ini. Saya percaya Anda jadi orang yang diurapi. Yakobus pasal 2. Saya percaya malam ini ada kunci yang Tuhan kasih sama kamu, karena saya suruh bagikan dan tapi respon ya. Respon. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Catat ayat-ayatnya. Yakobus pasal 2 14. Nah, baca sama-sama yang keras. 1. Ingat loh, kalau baca perlu rema, petunjuk. Jadi supaya membuat roh
kamu itu bisa upgrade. Setuju, katakan amin. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu apa? menyelamatkan diri. Atau iman itu membedakan dia? Lihat saya ke depan. Jadi saya mau tunjukkan satu hal yang paling gampang. Lihat ya, perhatikan, saya ngomong pelan-pelan. Anda punya iman, Tuhan aku pengen hidupku berubah. Tenang dulu. Aku pengen keluargaku dipulihkan. Aku pengen anakku sembuh, aku pengen istriku sembuh, aku pengen suamiku sembuh, aku pengen ekonomiku berubah. Amin, itu iman. Tapi ada sisi, dengar baik-baik. Anda tidak bisa hanya sekedar declare. Tapi ada sisi Tuhan akan paksakan. Lakukan sesuatu yang sebetulnya itu yang kamu deklarasikan bisa terjadi. Ada amin? Halo? Aku percaya Tuhan, keluargaku dipulihkan, tapi kamu gak mau mengampuni. Dari mana bisa terjadi? Aku percaya Tuhan, ekonomiku berubah sejak ikut kebaktian ini, tapi kamu disuruh nabur, umpamanya gak tahu dimanapun Tuhan gerakkan. Kamu gak mau. Bagaimana bisa terjadi melipat ganda? Aku percaya Tuhan, aku akan jadi orang yang keliling dunia. Amin. Amin. Tapi saya ingat ya, saya waktu doakan orang itu, waktu altar call, Tuhan ngomong sama dia begini, seorang ibu, saya bilang begini, kamu diberikan Tuhan berkat besar. Dia bilang sama saya, dia baru dipercayakan pabrik dari Jerman. Saya ke pabriknya, ada mesin-mesin besar. Ya, anak-anak keluarkan dulu, supaya semua dengar. Itu ada mesin-mesin besar. Lalu saudara, saya bilang sama dia, saya waktu kurapi, dia bilang begini, dengan semua baik-baik. Dia bilang begini, Pak, tumpang tangan dong, supaya saya bisa ngerti mesin ini artinya apa. Ya kira-kira itu kurang ajar enggak? Meskipun itu tulus loh. Saya bilang, kamu tadi diberikan Tuhan berkat besar, tapi untuk masalah mesin jalankan ini on off apa-apa kayak nggak ngerti. Belajar, kan ada kamusnya. Nah itu iman dengan lihat saya, ini salahnya anak Tuhan. Dia diberikan Tuhan, dibuka ladangnya, tapi begitu dia ngentengkan, ngerti ngentengkan? Artinya dia itu gampangkan. Saya gini, Tuhan kau sudah buka, ini nanti terjadi sendiri. Kadang-kadang ada sesi, engkau harus melakukan dahulu, baru mujizat terjadi. Setuju nggak? Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Nah ini jiwa, ini bentrok di sini. Kemarin orang-orang tanya, saya tanya sama Tuhan. Apa-apa saya tanya sama Tuhan. Orang-orang tanya begini, Pak, nubuatan itu bisa terjadi dengan kita berbuat atau kita diam saja terjadi? Ayo. Ya, saya ngerti kuncinya, dua-dua. Ada yang kemarin saya tanya di Palembang, semua dengan berbuat Pak, pasti terjadi, oke? Sampai percaya tanpa berbuat, mujizat Tuhan terjadi. Oh, gak bisa Pak. Sombong kan saya. Tapi saya kasih tahu, Tuhan, saya tanya sama Tuhan, jawabannya apa Tuhan? Tuhan ngomong sama saya gini, saudara. Pertama Abraham, lihat saya, Abraham ngomong begini, Tuhan ngomong sama Abraham begini, nanti keturunanmu akan jadi budak. Terjadi gak? Kurang keras? Terjadi. Meskipun Abraham mau, jangan Tuhan. Saya pernah buat satu orang pengusaha. Dia melahirkan anak pertama, istrinya itu maksudnya dalam keadaan kritis. Lalu dia trauma, istri juga trauma, dia bilang, kami cukup punya satu anak saja, dan kami tidak mau punya anak lagi. Saya waktu ke sana, saya tunjuk istrinya, kamu akan melahirkan lagi, hamil maksudnya. Sudah tahu? Dia bilang, tidak. Istri saya pertama kali mau melahirkan, mau mati Pak, kami nggak mau. Tapi Tuhan ngomong sama saya, kamu akan hamil. Oh saya nggak akan sentuh dia, makanya gitu ya. Saya nggak mau sentuh dia Pak, supaya nggak hamil Pak. Dolit pun bahasa Jawa, dolit pun nggak mau Pak. Tapi saya kasih tahu, hamil. Dan sekarang anak dua, saya bilang, anak dua ini akan buat produksimu naik 200 kali lipat ganda. Meskipun dia bilang, saya nggak mau, jangan hamil. Nggak tahu orangnya ngapain nggak tahu Ustaz. Tapi nek Tuhan ngomong hamil ya hamil. Itu yang tanpa lakukan. Tapi ada yang juga dengan melakukan. Contoh paling gampang, ingat baik-baik, Yeriko. Yeriko harus keliling berapa kali?
ditujukan. Mujizat terjadi. Dengar baik-baik. Tuhan tuh punya rencana besar sama kamu semestinya. Saya bilangkan dalam Tuhan, perhatikan saya dalam roh, Tuhan tuh mau berkati kamu. Tuhan mau tolong kamu. Tuhan membuka jalan padamu. Bahkan Tuhan ngomong sama saya, banyak daripadamu stres. Perlu petunjuk Tuhan mulai malam ini. Setuju kan? Amin. Kalau kamu konseling talk, lihat saya, tanpa tanya Tuhan sendiri, kamu bingung. Yang mana? Maka saya bilang dalam nama Yesus, apakah gunanya saudara jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman, tetapi padahal dia tidak punya apa? Perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lanjut ayat yang ke-15. Baca sama-sama yang ingin merubah destiny-nya. 1, 2, 3 yang keras. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Terus lanjut ayat berikutnya 1, 2, 3. Dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan. Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apakah gunanya. Lihat saya ke depan. Jadi gini, ada ini terjadi berkali-kali sampai nanti. Perhatikan, nanti ya, ada harus Anda lakukan. Nanti saya akan tunjukkan mujizat Tuhan terjadi kenapa. Yang kedua, ada yang tidak bisa isi bensin motor. Dia cuma WA saya, Pak, uang saya tinggal sekian. Saya mau makan aja nggak bisa. Saya nggak akan menjawab begini. Saya bantu doa ya, God bless you. Nggak iso. Harus apa? Ditanyain nomor rekening. Nomor rekeningmu berapa? Oh ini loh, jeleknya anak Tuhan itu kurang ajar kan. Wah Pak, jangan Pak, saya nggak enak sama Pak. Saya langsung ngomong gini, alasan kamu sudah miskin sombong lagi saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya nabi bukan gembala. Kamu mau duit kan? Mau? Ya wes nomor rekeningmu. Nggak mau? Tak terpaksa kasih. Nggak mau buat tutup nih? Ya Pak. Ada yang lagi, waduh banyak saudara. Sejak saya korbankan ini, Pak, tolong Pak. Tapi nggak semua saudara. Ada yang memang Tuhan ngomong gini, gak usah disumbang ini kurang ajar ya. Wih saya bilang, ya, GBU. Kamu nih sofa aja yang panjang. Ada yang gitu, Pak. Ada yang ngomong gini, Pak rumah saya mau disita Pak. Gimana caranya nggak disita? Ya saya bilang, ya bayaran lo utangmu. Ada amin. Dan saya tak ajari saudara. Saya kasih tahu, jadi begini, dengan saya ajarkan malam ini kunci mujizatku. Jadi gini, nanti kalau kamu pulang dari tempat ini akan terjadi saudara. Perhatikan saya baik-baik. Nanti kamu akan ketemu orang yang butuh bantuan. Saran saya, dengar baik-baik. Jangan kamu tutup pintu baginya. Setuju apa kamu? Susah apa kamu? Hah? Saya kenceng kalau ngomong kamu. Gampang. Uangmu, Tuhan. Uang tinggal 100.000 tuh. Mobil ini tak dorong tuh. Ini. Tahu ada yang butuh. Pak saya butuh makan Pak. Berapa? 100.000. Kamu cukup doa Tuhan. Tak kekno. Bahasa Jawa tak kasih. Dalam nama Yesus. Nanti kamu akan paham hari. Coba lihat lanjut. Ayat berikutnya. Ayo belajar. Ini tindakan, bukan lagi suatu yang profetik saja, tapi dengan tindakan. Berikutnya baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Hanya dengan iman. Baca semua. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu apa saudara? Sama percaya katakan amin. Jadi gini, aku percaya aku akan diberkati. Percaya katakan amin. Tapi dengar baik-baik. Begitu engkau menutup dirimu, tidak lakukan sesuatu, saya kasih tahu, yang kamu deklarasikan tidak terjadi. Saya pernah ngomong kan, habis korban di Jakarta begini, orang bilang gini, seorang wanita, tahu-tahu duduk di samping saya, dia bilang begini, Pak Yeremia, bagaimana caranya oleh iman, aku punya mobil. Pengen tahu caranya? Oleh iman kamu dapat mobil, angkat tangan. Yang pengen tahu caranya? Pak saya bosan Pak naik motor Pak, pengen mobil, angkat tangan. Saya kasih tahu caranya, kesuruh mobil. Loh itu profetik. Dia bilang begini, awak kesuruh mobil. Yang kedua kamu kesuruh mobil, cobaan mobilnya. Tapi ingat, bedakan ambisi sama iman. Wisdom. Dengar, kamu coba mobilnya. Lalu kamu lihat, saya bilang, asal kamu coba jangan dibawa kabur.
Pak, saya pengen pasangan, jangan kesuruh pacar, nggak ada saudara, suruh pacar. Ngerti ya? Saya pengen pasangan Pak, cari suruh pasangan, nggak ada saudara. Jadi kesuruh mobil, dan saya kata, begitu kamu coba mobilnya, mulai tanya, ini loh yang bahayanya. Saya tanya, cicilannya berapa? Kamu sanggupnya berapa? Jangan ngomong, aku percaya oleh iman bisa bayar, amin. Tapi imanmu sampai. Karena terjadi di akhir zaman saudara. Banyak anak Tuhan ambil rumah di sini. Kenapa? Yang dia deklarasikan ternyata tidak sanggup pukulan. Sudah tahu? Jadi kere, gembel. Saya tidak pernah doakan Anda jatuh, tidak pernah. Yang salah adalah cara ngambilnya. Saya sering ngomong, ada anak orang saya mau ambil rumah 10M, saya bilang dengan 10 miliar tidak bisa kamu. 5 miliar sanggup kamu. Oh saya punya iman, ya sekarang. Tapi tengah jalan, kolaps. Harus tahu ke depannya. Setuju apa? Ada amin, kurang keras. Amin. Oh saya percaya kok. Yes, tapi percayamu berlangsung berapa lama? Karena banyak anak Tuhan ngomong, oh saya mau ke Israel kok, saya percaya nanti tepat waktu dapat duit. Ternyata kagak ada duit sudah. Apakah Tuhan tidak dengar? Tuhan dengar. Dan sudah tahu iman itu bisa kolaps. Loncat aja, lihat saya. Loncat yang biasa sepenggal, dia loncat terlalu panjang, jatuh di tengah. Anda ukur dirimu sendiri. Setuju apa? Ada amin? Kurang keras? Oh saya percaya punya pacaran ganteng, banyak orang suka oke, wah ganteng tapi kok cemburuan, haleluya. Berarti cemburuan. Pacarmu dilirik orang, tuh urapan bocor. Ada yang laki, aku pengen punya pacaran cantik. Tolong Pak Yeremia doakan yang seperti di foto dan ini bintang film Korea dan aduh saya nggak ngerti Korea. Troya gua tahu saudara, Troya. Nama Yesus. Saya bilang, kalau dikasih ini, kamu nggak bisa doa. Kenapa? Buat teleponis setiap hari. Lagi di mana? Saya kasih tahu dengan baik-baik. Anda perlu uji. Jangan jiwamu juga sakit. Ngerti apa? Saudara perlu tahu, iman tidak setiap perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Mati. Sekarang poinnya. Coba saya minta Anda loncat langsung ke ayat yang ke-24 dari Yakobus pasal 2. Ingat ya, setiap firman dicatat, nanti Anda minta rema. Lalu minta petunjuk Tuhan apa yang Anda lakukan. Saya percaya ini breakthrough bagi kita. Baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3, yang keras. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan dan bukan hanya karena saya. Jadi iman kamu punya, tapi dengar baik-baik. Iman ini bisa berkembang dan mewujudkan dari roh ke fisik dengan melakukan. Nanti katakan amin. Tuhan aku pengen khotbah, ya harus belajar tanya Tuhan. Tidak ada khotbah diem kok gini. Satu persatu lawan orang gini. Orang ngomong apa kan? Kaplok. Contoh ya. Ini ada penari-penari. Kita ini semua fanbase yang ada penarinya, yang dari HTI juga ada dari macam-macam. Ada berapa kota yang belum ada. Kita lagi doa. Dan perhatikan baik-baik. Sudah tahu ya? Dengan ada yang bilang, Pak saya pengen jadi penari. Ditumpang tangan mendadak jadi penari, tapi perlu belajar lagi, perlu belajar. Yang penting nari Pak. Saya bilang, narimu harus profetik. Karena pernah kejadian, altar call begini. Saya waktu tumpang tangan, mendadak dia nari. Tapi narinya haleluya. Sudah tahu kenapa? Waktu nari dia tampar mulut sampingnya. Itu bukan nari. Itu sentimen saya nggak tahu tuh. Tapi dia bilang, oh haleluya. Nampar bukan ini loh. Sama ini loh, tulang ini loh. Haleluya. Yang disampaikan kan tutup mata so. Pas mulut. Masuk, aduh. Sampaikan tangannya. Stop. Saya bilang stop. Balik. Mungkin dia balik sama gini, rasa mau. Nah itu, bukan dendamnya. Yang ditampar mau balas pura-pura nari nggak bisa saudara. Mungkin yang ditampar mungkin waktu khotbah dia ngomel terus mungkin. Nah itu perlu ditampar kan. Waktu orang khotbah, itu sesuai, perlu tampar. Iman harus dengan Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya
25. Baca sama-sama 1, 2, 3 yang keras. Ini penting sekali dalam hidupmu. 1, 2, 3. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos. Siapa yang percaya, saudara? Perhatikan, iman dengan perbuatan mengubah destinimu. Angkat tangan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Yang Anda doa malam ini, Tuhan katakan sama saya, mintalah iman sama Tuhan, bukan sama hamba Tuhan. Minta iman sama Tuhan. Tuhan, imanku kok kurang, aku pengen melakukan. Ada amin? Amen. Sudah tahu Rahab, Alkitab mencatat, dia sembunyikan, Alkitab mencatat, Yeriko diruntuhkan, keluarganya tidak dibunuh. Saya minta Anda percaya satu hal ini. Coba lihat Keluaran pasal ke-28. Ini agak profetik, tapi saya minta Anda nangkep. Saya harap Anda melakukan. Keluaran pasal 28 ayat yang ke-33. Keluaran 28 ayat yang ke-33. Saudara, ingat ya, firman ini Anda catat. Jangan Anda berpikir dengan pengertianmu, tapi minta Roh untuk membuktikan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pada Semua habis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain tirmisi. Baca, pada sekeliling ujung gamis itu dan di antaranya berselang-seling. Giring-giring itu artinya lonceng, yang saya minta Anda paham. Ada giring-giring. Ayat 34. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis. Jadi selalu berselang-seling juga. Jadi berdekatan. Nanti saudara akan ngerti maksudnya. 35. Harus gamis itu dipakai Harun. Terus apabila dia menyenangkan kebaktian. Dan ini yang paling penting, bunyinya apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan. Baca sama-sama. Dan apabila ia keluar pula supaya tutup dan saya ke depan. Sudah tahu dari giring-giring, perhatikan saya, bersampingan dengan delima. Nah, dengar baik-baik. Ini yang Tuhan tunjukkan sama saya. Kenapa saya ngomong di beberapa kota terjadi di sana? Ada banyak pelayanan sekarang hanya punya giring-giring tapi tidak ada delima. Sudah tahu? Tidak ada bunyi, saudara. Jadi dia gerak tidak ada bunyi. Kalau ini dibenturkan sama delima, jadi masuk dalam tempat makhluk dia bunyi ting 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 bunyi, saudara. Benturan sama delima, ini yang membuat mujizat Tuhan terjadi. Setuju apa? Kenapa? Kalau tanpa benturan, dengar semua. Kalau tanpa benturan, orang ini mati. Sama seperti pelayan. Kalau tidak ada delimanya, saudara, tidak ada benturan buahnya, tidak akan membuat sesuatu dalam hidup. Dia hanya melayani, tapi tidak ada perbuatan. Setuju apa? Kenapa banyak anak Tuhan sampai sekarang, maaf ya, hidupnya jatuh bangun. Delimanya sudah tidak ada. Nah, enak gini, diam, untung toko karpet. Kalau enggak, kenapa? Banyak pelayanan yang katanya melayani, tidak ada urapan, delimanya tidak ada. Karena delima itu bicara masalah the God favor atau juga anugerah. Kamu betulkan giring-giringmu, ting bunyi, saudara. Di situ Tuhan tahu kau hidup apa tidak. Dan saya ke depan. Kenapa saya ngomong Rahab pelacur itu melakukan perbuatan dan menyelamatkan keluarganya? Sudah tahu kenapa maksud Tuhan? Giring-giringnya dibenturkan dengan delima. Sudah tahu hasilnya? Keluarganya diselamatkan. Kalau engkau dan saya, kalau engkau yang melayani tanpa delima, tidak ada perkenanan Tuhan. Tidak. Pulang. Ada banyak anak Tuhan bilang, Tuhan, kami lakukan sesuatu, kami sudah doa puasa, tidak terjadi apapun. Jangan-jangan kamu buang delima. Kemarin orang tanya Semarang begini, Pak, delima saya apa, Pak? Saya bilang doa sendiri, kok enak. Dan saya sudah delima salah satu contoh, tenangkan dulu anak. Delima contohnya begini. Kalau anakmu, maaf ya, nakal atau susah diubahkan atau narkoba atau macam-macam atau susah diarahkan, kadang-kadang delimanya agak aneh, dengar saya semua.
engkau berkati anak orang, engkau sekolahkan dia, engkau mungkin bayari dia, engkau mungkin tolong orang, mendadak ini anakmu mendadak bisa berubah sendiri. Itu namanya benturan giring-giring dengan delima. Ngerti ya anak? Anda harus paham yang profetik. Ada yang bilang, Pak, kenapa ekonomiku tidak berubah? Jangan-jangan saya tahu kamu tidak tolong orang. Sebenarnya kalau waktu tolong orang di tengah kesusahan kamu itu delima, mendadak ekonomi akan berubah drastis. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Saya tahu pelayanan akhir zaman. Dengar baik-baik. Sudah ini yang baik. Delimanya sudah tidak ada. Dulu dia punya. Sekarang hitung-hitungan. Sehingga iman tanpa perbuatan mati. Banyak atau ada punya giring-giring, saudara. Delimanya sudah tidak ada. Itu membuat hidupnya stuck di tengah. Tidak ada perubahan. Itu bukan tujuan anak tahun itu nanti. Ketika katakan, kenapa banyak bisnis curang-curang? Kenapa? Karena dia bilang ini, Pak, saya sudah berdoa, tapi kenapa delima ini nggak ada? Saudara. Ini makanya saya ngomong sejak malam ini Tuhan mau ubah sebenarnya pandangan. Destiny harus terjadi, harus terjadi. Tapi tanpa delima, saya kasih tahu, ditumpang tangan pun yang percuma. Loh, nabinya marah, ketika katakan apa? Saya nggak marah, saudara. Ngomeli tok sebulan sekali. Setuju katakan apa? Pak, suamiku kok susah diatur, Pak. Saya berkati suami orang, Pak, ya, hati-hati kecantol. Dulu istri saya pendiam, Pak. Sekarang kok bawel setengah mati. Saya berkati seorang itu kok enak, Pak, pendiam gitu. Hati-hati ya kecantol. Dan saya asal holy. Dengar baik-baik. Dikatakan haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian dan bunyinya ini paling penting. Harus apa? Kedengaran. Dan saya saudara, bunyi hatimu benturan dengan delima harus Tuhan dengar. Bunyi pelayanan profetikmu benturan dengan delima harus dengar. Kalau Anda, maaf ya, hanya giring-giring ketemu giring-giring ya remuk, saudara. Makanya banyak pelayanan di dalam kacau balau, gesekan terus, mati mendadak. Yang dulu rame bisa sepi. Delimanya sudah tidak ada. Ada banyak anak Tuhan, perhatikan saya baik-baik. Hidupnya mulai stuck di tengah. Maka saya sering ngomong, tabu. Susah banget. Gampang. Setuju enggak? Nek ngomong gampang lakukan. Oar-oar manuk peluru. Gampang lakukan. Ada perubahan tuh makanya tanda-tanda. Ada amin. Kurang keras. Dan saya Anda bilang, Pak, utangku, kayaknya saya ngomong saya, Pak, utangku kok susah lunas. Lalu saya ngomong, delima mudah. Delima itu apa, Pak? Dalam kekurangan kamu, berkati mungkin orang digerakkan Tuhan, berkati pelayanan Tuhan, berkati hamba Tuhan, berkati orang mungkin. Pak, uangnya gak cukup, justru itu delima. Ada amin. Amin. Iman harus dengan apa gunanya kau ngomong, iya aku berubah tanpa perbuatan, omong kosong. Saya tahu sejak saya korban begini-begini, orang WA, Pak, saya kok kurang begini, Pak. Tuhan ngomong berkati dia. Saya bilang baru diberkati keluar lagi, Tuhan ini cuma numpang lewat Tuhan. Tuhan ngomong giring-giring dengan delima. Belah. Saya berkati orang motor, lihat saya belikan orang motor, saya dapat motor. Wajar apa tidak? Wajar. Habis dapat motor, Tuhan ngomong sama saya, motor itu bukan buat kamu, kasihkan ke yang lain. Kasih. Giring-giring delima. Kalau tidak punya urapan, pusing kepala. Betul apa tidak? Saya berkati orang mobil juga pernah. Tuhan ngomong, kasih mobilan ke dia. Saya pilih Tuhan. Khotbah itu harus melakukan, ojo ngomong kok. Makanya kalau sudah melakukan bisa khotbah dengan tenang. Ada amin? Kurang keras? Jangan nanti Anda bilang, Pak, aku gak punya ongkos pulang. Kalau saya gak dikirakan pulang lah, by fly, terbang.
Kita siapkan deklarasi. Saya kemarin masih siapkan kata-katanya, tapi akan dicetak nanti di akhir Desember. Kita akan bagikan deklarasi itu, sudah kita susun dan kita doakan dan ada urapan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Dan firman hari ini cukup simpel sebenarnya. Haruslah kami sifatnya Harun apabila menegakkan kebaktian, dan bunyinya harus apa? Hatimu bunyinya benturan dengan kelima. Ojo ngomel. Dan saya kira dari punya motor, habis itu punya mobil, saya tanya, bensinnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Jangan ngomong. Kok punya mobil kok tambah habis bensinnya? Wajar, kalau nggak mau naik sepeda ontel itu. Ngerti sepeda ontel? Hanya makan nasi bungkus, gak usah punya mobil, minta oteng ya sekalian. Makanya saya ngomong, perhatikan ada orang-orang begini, Pak, saya sejak ini, jujur saya dulu tinggal di kampung Pak, begitu didoakan pindah ke perumahan, pengeluarannya gede Pak. Saya bilang gampang, Pak lebih mau ngontrak atau ngekos. Kenapa anak tentu perlu, maaf ya, otaknya perlu dibongkar. Kalau engkau diberkati, akhir imannya. Amin. Nanti katakan amin. Amin. Maka perlu ditantang, sampai ingin diberkata-kata. Tinggi-tinggi. Percaya katakan amin? Amin. Kalau saya tanya, kalau kau ingin diberkati, korban nggak? Perlu korban nggak? Korban itu sakit apa enggak? Sakit. Sakit, ahok, sepak bola ditinggalkan dulu. Hobi tinggalkan. Saya lihat ya, ada anak Tuhan, perhatikan saya. Ada anak Tuhan itu suka pelihara burung. Burung itu namanya, ada keturunannya Susi Susanti, bukan Susanti pemain badminton, namanya Susanti untuk adu lomba, keturunannya saudara. Dan saya tahu, maaf dalam nama Yesus, Pak. Istrinya dikalahkan sama burung ini. Burung itu, wah. Istri sampai mengeluh sama saya begini, Pak, suami saya lebih perhatian sama burung-burung ini. Saya bilang, gampang. Saya mau doakan. Apa Pak? Burung-burung ini mati mendadak semua. Oh jangan Pak. Kenapa? Saya ingin tahu. Korban. Hari ini firman buat kamu sebenarnya. Pulang dari tempat ini, kalau kamu ketemu orang, atau kamu berkati dia. Itu saya ingin tahu. Giring-giring bertemu dengan delima. Bunyi. Ting. Di hadapan Tuhan. Maka dia ngomong, engkau hidup. Tuhan juga memberkati kamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Saudara tahu, saya pernah khotbah satu gereja kecil di Semarang. Gereja ini lagi membangun satu gereja yang lebih besar. Gembala cuma ngomong sama saya begini, Pak Yeremia, tolong tanya pesan Tuhan. Gereja saya sudah kehabisan dana. Saya ke sana, saya lihat ada kolam baptisan, saya lihat macam-macam. Dengar saya baik-baik, dengar semua konsen ini. Saya ke sana, Tuhan cuma ngomong begini, gereja ini aku yang bangun dan tetap terjadi. Saya bilang, gerejamu akan jadi. Dia bilang, amin Pak. Sudah tahu bangun gereja siapa? Petrus Agung. Waktu zaman beliau masih hidup, dia Petrus Agung start bangun Holy Stadium. Tuhan ngomong, berkati gereja-gereja lain, maka aku akan berkati gerejamu. Itu giring-giring bertemu dengan delima. Mujizat terjadi. Sebetulnya kunci mujizatmu malam ini delimamu. Tanya sama Tuhan, setuju apa? Mungkin delimamu orang yang kamu tidak suka, dan kamu gak senang, dan mukanya sebel, sikir apa orang setan. Anak Tuhan itu kalau menghakimi itu haleluya. Apalagi yang proses Tuhan katanya. Ya, anak Tuhan ngomong kadang-kadang Lucifer, malaikat Tuhan tapi menyamar, malaikat gelap sebenarnya. Anak Tuhan itu kalau menghakiminya haleluya. Mungkin ya, terimanya adalah dia. Dan mau berkati dia, berkati setan tak mendengar. Saya tahu hidupmu susah. Lihat saya. Makin lama makin turun. Saya sering ngomong sama orang pelayanan begini. Semua dengar ya. Jangan coba-coba Anda menolong orang yang diproses Tuhan. Saya ulangi. Jangan coba-coba menolong orang yang diproses Tuhan. Percaya. Contoh kamu lihat, kasihan dia. Gua tolong, Tuhan ngomong, sok jago kamu, tak sikat sekali. Ngerti katakan amin? Kurang keras. Amin. Karena proses mendatangkan kedewasaan. Giring-giring dengan delima. Saya kasih tahu saudara.
Ada banyak ucapan jadi. Ada orang yang sakit mendoakan orang sakit, mendadak jadi tak sembuh. Giring-giring bertemu sama delima. Siapa yang mau ngomong? Ada amin? Ada amin? Pakai zaman dalam nama Yesus. Iman harus dengan perbuatan. Korban cukup ini aja. Maka saya bilang dalam nama Yesus, pada tempat ini minta sama Tuhan. Doa profetik. Aku minta delima. Delima aku di mana? Mungkin delimamu suamimu. Kamu lihat suamimu. Karena kemarin saya waktu altar call, ada ibu-ibu saudara. Sedang keliling-keliling, saya tepang tangan dia. Delimamu adalah suamimu. Saudara keluar, dia benturkan kepalanya saudara ke tembok ini. Suami diam. Saya ingat zaman itu, ya, ada seorang wanita, saudara, masih muda, pemudi. Di depan saya lagi di kantor. Di depan saya dia benturkan kepalanya di dinding. Saya mau mati. Masih cantik, saudara. Benturkan kepala di dinding. Dua. Yang lainnya ngomong, jangan mati, jangan. Makin benturkan makin keras. Saya lihat dia gini. Tuhan ngomongnya apa? Cari Tuhan begini. Katanya dia ngomongin, benturkan lebih keras. Saya ngomong sama dia. Jangan ditiru, khusus saya, amin. Khusus saya. Saya dia betul begini, nggak tahu sampai benjol apa enggak, gua nggak ngerti. Saya ngomong sama dia, kurang keras. Saya bilang gini, kurang keras bentuk kepalanya. Dia lihat gini, kurang keras. Berhenti soal, saya marah dia. Betulkan kamu. Dia, maaf ya, dia sujud nangis di depan saya. Saya langsung bilang dia, dasar goblok, nasi goreng masih enak. Ya, kalau ngomong Nabi itu gitu soal. Maksudnya nggak berhenti benturkan, lainnya rayu dia keenakan, merasa diperhatikan. Saya bilang, benturin kurang keras, malah berhenti. Udah benjol lagi. Nasi dasar goblok, nasi goreng masih enak. Sudah pergi, sudah selesai kok masalahmu. Jangan orang itu dibobokkan, minta wisdom. Ngerti kata-kata amin? Jangan nanti orang mau lompat dari gedung, loncat betulan. Harus hikmat. Ngerti katakan amin? Harus hikmat. Halo, setuju katakan amin? Harus tepat. Jangan nanti ngomong, gua loncat ini. Loncat saja. Loncat betulan. Loh Pak Yeremia kok loncat? Ya kamu gak ngerti ketepatan. Saya suruh ngurapi rumah. Tuhan ngomong, aku berikan kamu 5 menit. Dalam 5 menit yang pemilik rumah akan datang. Saya dengan anaknya. Saya bilang, just only 5 minutes. Saya lihat alarm bunyi, orang datang. Itu namanya ketepatan. Maka perlu wisdom. Setuju katakan amin? Sekarang saya tanya sama kamu, delimamu apa? Engkau sudah punya giring-giring karena Tuhan tunjukkan loncengnya. Tapi delima tidak ada, benturan tidak ada, kosong. Atau lonceng ketemu lonceng, hancur. Gesekan demi pelayanan, tidak akan membuahkan apapun. Sakit hati ya. Hari ini pengen masuk surga, pengen. Saya udah ngomong soal 4 tahun. Ini tahun keempat. Saya tahun keempat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini tahun keempat. Penutupan nggak tahu nanti itu tahun depan. Tapi saya kata setelah tahun keempat bisa jadi masa sukar akan terjadi. Saya udah ngomong 4 tahun. Ini pengenalan. Kalau Anda tidak sampai sekarang tidak ada delima, hanya dengar khotbah kok, minta konseling panjang, tidak ada delima. Semestinya engkau tidak seperti Rahab. Tidak ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau Anda bilang, kemarin saya ngomong, Pak saya punya rencana, dengan iman saya dapat pewahyuan Tuhan, buka bisnis, ya gerak dong. Bisnisnya apa? Pak saya buka bisnis, maaf ya, lidi, ya cari lidi. Jangan, lidi, bisnis sapi, bisa di. Ada waktunya kamu gerak. Kalahkan kemalasanmu dan ketakutanmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu yang harus Tuhan lakukan. Nanti katakan amin. Pak saya mau buka kapsalon. Kok kapsalon sih gak ngerti apa itu. Apa? Salon, kok kapsalon. Saya mau buka salon. Ada orang dari mana? Batra apa saya? Waktu itu saya buka salon, saya bilang tanganmu. Tapi salon saya kecil. Tidak masalah. Perkara kecil ke perkara besar. Belajar dong. Mijeti kepala. Gak tahu ya? Salon, mijeti kepala. Belajar motong. Jangan sikir apa kurang. Betul bisa tuh, tapi konsentrasinya petal semua. Nanti petal ya, potongannya keaturan. Ini saja, dengar baik-baik. Ada yang ngomong, Pak kenapa hidup saya kok susah betah? Jangan-jangan kamu tidak melakukan, hanya di angan-angan, maka jiwamu sakit. Ngerti ya? Jadi orang yang suka ngelamun gitu, enaknya.
Di kasur kok enaknya stres dinding sebelah. Orang ngomong ya, saya kasih tahu, ada temennya Yusak Cipto ketemu saya, terus bapak dia ngomong gini, saya kok lihat kamu Pak, kayak Yusak Cipto. Saya bilang, ya Yusak Cipto sudah berangkat, tapi kamu belum berangkat Pak. Oh jangan Pak, gantian. Saya pernah diajak, ya selesai khotbah begini, sudah tahu diajak makan. Saya seperti gini, saudara, kalau habis khotbah saya langsung pulang. Tapi waktu itu saya doakan orang-orang sudah selesai. Ada bapak-bapak sudah tua, datangi saya begini, Pak Yeremia, saya mau ngajak Anda makan. Saya bilang apa? Oh enggak om, saya mau pulang. Ayo kita makan. Enggak om, saya mau pulang. Panitia sudah juga ada. Langsung dia gini, mari kita doa. Mateng om, hanya karena makannya mari kita doa. Saya bilang, om, gak usah, dia tunjuk kepala gini saudara. Saya kikuk, biasa juga tunjuk kepala saudara. Dan Tuhan ngomong sama saya waktu duduk kepala, makanlah sama dia. Saya bilang gini, om, Tuhan suruh kita makan sama-sama. Jawabannya gampang om. Lah iya sekat mau. Seperti dia tadi gitu. Saya makan sama dia. Dia bilang, saya temannya Yusak Cipto, urapan itu. Saya kasih tahu, kadang-kadang ketepatan perlu keberanian. Setuju nggak? Masa kamu tidak berani? Hanya diangan-angan tok, ngayal. Wah, andaikan. Hari ini terima mau. Mari bagi begini. Ini doa profetik bagi kamu. Kalau kamu bilang, Tuhan, kenapa saya lambat sekarang? Jangan-jangan kamu hanya punya giring-giring tanpa terima. Hari ini saya berdoa buat kamu. Mari angkat kedua tangan.